di channel Suara Hati Sang Istri. Reaksi berita kali ini kita masih mengikuti kasus Ririn di Pauman Indramayu yang menghilangkan satu keluarga Budi ya. Dan di sini mulai terungkap sisi gelapnya Ririn. Dia tuh kayak seorang psikopat mungkin ya, banyak kejanggalan, ketahuan dari isi handphonenya, apa aja yang digunakan aplikasi-aplikasinya, yang negatif-negatif. Sama ya, pastinya di sini ada salah satu argumen di mana yang katanya dan faktanya. Kita bedah di sini ya, apa katanya dan faktanya mengenai kasus Ririn ini. Kita lihat videonya. Kita simak baik-baik. Adu data katanya versus faktanya. WhatsApp Ririn yang laptop yang hilang, yang terhapus itu. Ya, jadi ini saya menduga ini sengaja ya, dihilangkan oleh penyidik untuk menghilangkan hal-hal yang meringankan. Kalau memberatkan pasti dilampirkan, pasti tidak dihapus WhatsApp-nya, pasti tidak di-logout. Ya, jadi ini tindak pidana menghilangkan barang bukti. Saya akan pertimbangkan untuk melaporkan penyidik ke propam atas dugaan, ya, dan pidana juga atas dugaan menghilangkan barang bukti. Itu katanya, sedangkan faktanya. Kemudian terkait dengan WhatsApp yang katanya terhapus, boleh saudara jelaskan apakah pada saat itu memang sudah seperti itu kondisinya, atau ada hal lain yang bisa saudara jelaskan terkait dengan nomor WA yang dari terdakwa sehingga tidak ada data-datanya? Baik, dalam pemeriksaan WA, benar WA terdakwa masih terbuka, masih ada, namun percakapan yang lama-lama yang masih ada. Artinya Ririn sudah menghapus chat terbarunya sendiri untuk menghilangkan petunjuk atau barang bukti chat. Kemudian saya melakukan pemeriksaan, mengirim barang bukti tersebut ke Puslapor Polri tanggal 19. Dan nanti ada perubahan nomor itu bisa terlihat dari hasil pemeriksaan digital forensik dalam bentuk selebriti itu. Ya, artinya tidak ada nomor tri atau nomor setan lainnya di situ. Berarti saat penangkapan pun nomor tri dan nomor setan lainnya tidak ada. Hanya ada nomor Telkomsel yang Ririn miliki saat itu, baik saat penangkapan maupun saat dilimpahkan ke kejaksaan. Artinya memang untuk nomor hasil selebriti tersebut memang sudah diekstraksi dari awal ya? Sudah diekstraksi, saya kirim tanggal 19 dan dilakukan ekstraksi tanggal 20 oleh Puslapor Mabes Polri. Kemudian kenapa sampai sekarang nomor WA tersebut tidak bisa kita buka? Ketika kemarin saya melakukan penelusuran web dari web Meta, yaitu perusahaan dari WhatsApp. Di situ terjelas dalam frekuensi WA, frekuensi asli ditanyakan oleh pengguna WhatsApp, menyatakan bahwa selama 120 hari WA tidak digunakan, dia akan logout sendiri. Itu yang menjelaskan Meta, perusahaan yang menaungi dari WhatsApp. Mari kita cek apakah benar WhatsApp yang tidak dipakai selama 3 bulan akan terlogout sendiri. Nah, di sini benar ya, ada informasinya penghapusan akun tidak aktif selama 120 hari untuk menjaga keamanan, membatasi retensi data, melindungi privasi pengguna. Tidak aktif berarti akun pengguna tidak terhubung ke WhatsApp. Ya, kita lanjut lagi dari sisi ini. Tadi kan bilang ya, Ririn itu kayak ada jiwa psikopat ya. Dan beberapa yang kedeteksi dari isi handphonenya itu dia menggunakan aplikasi judul atau mungkin yang negatif-negatif aplikasi lainnya yang pasti menguras banyak uang gitu kan. Dimana dia mungkin kalau terdesak ya akhirnya nekat. Dan salah satu korbannya keluarga Budi mungkin ya. Ini jadi makin mengarah, ini tuh kayak kenapa ini pengacaranya Ririn ya, Tony RM, kayak dia bikin blunder atau sebenarnya ini kasusnya simple atau jadi dibikin ribet gitu. Kita lihat seperti apa nih videonya.
44 from slot 77 Slot 77 ini aplikasi apa ini? judi online. Judi online. Terus 45 from Raja Langit 77 ini apa? judi online juga. Terus 46 from Dewi Hoki judi online juga. 47 grup Indramayu terbaru 2025. 48 from Topan Hoki apa ini? judi online juga. 49 from BBQ Win judi online juga. 50 from Oman Indramayu terkini. 51 from Tuh kan, sudah di sini banyak tindakan-tindakan janggal yang isinya bikin netizen merinding ya. Harus sekaligus heran gitu, kok bisa Pak Tony RM membela orang yang jelas perilakunya aja agak-agak serem gitu dari sisi Ririn ini ya. Terus dari sisi bukti CCTV juga tahu kan kalau Ririn itu lalu lalang di rumahnya Budi malam-malam bawa beras telur buat apa gitu kan ya. Terus dari sisi videonya tuh ternyata Pak Budinya nggak ada gitu, walaupun awalnya bertiga tapi Pak Budinya ternyata nggak ada gitu kan. Sangat janggal dan Prio yang sudah akhirnya terbuka, dan jadinya ini kasus agak bikin panjang gitu. Walaupun bukti-buktinya sudah ada gitu kan. Kita dengar lagi dari penjelasannya ini Tony RM ya. Saksi, dari mana saudara bisa menyimpulkan bahwa yang dibawa yang terlihat dari toko atau kios ke pintu mobil pick up itu adalah jenazah? Jadi kenapa kami bisa menyimpulkan bahwa yang dibawa dari toko yang dibungkus terpal kemudian diangkat menggunakan bambu itu adalah jenazah korban Luli? Kita kan dapat informasi tersebut, kemudian menganalisa CCTV itu berdasarkan informasi dari persidangan yang disampaikan oleh Prio. Jadi Prio menjelaskan bahwa dia mengangkat jenazah Luli itu dengan cara mengikatnya, kemudian diangkat menggunakan bambu dan ditutup dengan terpal. Nah kemudian kami menduga bahwa memang itu adalah jenazah, karena seyogyanya ketika memang itu barang, kenapa tidak disimpan saja di belakang itu kemudian. Oh, jadi itu hanya analisa saudara ya? Ya betul. Iya. Kan judulnya analisa CCTV. Ya, artinya belum dapat dipastikan itu jenazah atau bukan ya? Siap. Ya. Informasi bahwa itu beras katanya 2 waktu sama 2 waktu. Jadi bagian pertanyaannya, apakah saksi mengetahui yang dibawa itu adalah beras dan telur? Tidak saksi. Itu tanggapannya. Tidak apa-apa dijawab. Jawabnya tahu tidak tahu gitu. Siap. Tidak. Ada pertanyaan lain? Belum itu betul. Nyenggol aja. Apakah saksi tahu ada telur yang berusaha menyenggol kaca? Saya tidak tahu ya. Dari cara menjawab Ririn di sini tuh kayak udah disetting ya. Ririn tuh sekuat tenaga supaya terbebas dari hukuman atau gimana ya. Selama Tony RM membela, kayaknya dari sisi Ririn nggak akan mengakui deh. Dan yang bikin blunder juga dari sisi pengacara Tony RM tuh bikin Ririn tuh kepedean untuk dibela menurut aku ya ini. Jadi gimana menurut netizen ya, apakah Ririn tuh akan mengakui dan dia pelaku yang mungkin membunuh satu keluarga itu, atau ada orang lain yang benar-benar disebutkan itu? Sementara kan dari sisi kepolisian belum menemukan, atau memang fokusnya ke Ririn sama Prio. Dan jangan lupa komen ya di channel Suara Hati Sang Istri. Bye.